Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Teddy Hadiana, di dalam pembahasan mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang materi dan sifatnya. Topik ini berada pada KD 3.1, yaitu menganalisis sifat materi dan perubahannya. 4.1 menunjukkan perbedaan sifat materi dan perubahannya melalui eksperimen. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan mengenal apa itu ilmu kimia. Pada saat kalian di sekolah dasar, tentunya kalian sudah pernah mendapatkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian ketika menginjak di SMP, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ini masih ada, tetapi kalian sudah mulai merasakan adanya pembahasan yang spesifik terkait tentang fisika, biologi, dan kimia. Nah, di SMK ini pembelajaran IPA itu akan secara khusus dibahas lebih spesifik di dalam mata pelajaran fisika, biologi, kimia. Apa itu ilmu kimia? Tentu di antara kalian masih banyak yang bertanya-tanya. Dan apa yang dipelajari di dalam kimia? Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Dari kalimat definisi ilmu kimia ini, ada satu kata kunci yang menjadi pokok bahasan utama di dalam ilmu kimia, yaitu materi. Di dalam ilmu kimia, materi ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume, atau dengan kata lain, dia menempati ruang. Ketika kita bicara tentang materi, yang dalam bahasa Inggris itu disebut matter, itu bukan menyebutkan benda, tetapi dia merujuk pada bahan yang menyusun sebuah benda. Jadi sekali lagi, materi ini maknanya adalah merujuk pada bahan yang menyusun sebuah benda. Saya ambil contoh misalnya ini nih. Bendanya adalah meja. Tetapi ketika kita bicara tentang materi penyusun meja ini, maka kita sebutkan kaca, kayu, besi. Contoh berikutnya misalnya ini ada akuarium yang sudah lengkap nih, dari mulai penyaringnya, diisi air, pompa, kemudian ada meja penyangganya. Bendanya kita sebut ini sebagai sebuah akuarium. Maka akuarium ini tersusun dari materi kaca, air, kayu, plastik, dan styrofoam. Contoh lain nih, saya memberikan 3 gambar, di mana di gambar pertama ada botol dengan gelas. Kemudian di gambar kedua itu ada pisau, gambar ketiga ada cincin. Apa yang tadi saya sebutkan itu semuanya adalah benda. Botol dan gelas, cincin, pisau. Ketika kita bicara tentang materinya, maka botol dan gelas ini materinya tersusun dari kaca, kemudian isinya adalah air. Ketika kita bicara tentang cincin, maka cincin ini materinya bisa tersusun dari
emas atau perak. Kemudian bendanya adalah pisau, maka materinya bisa besi, bisa stainless steel. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara tentang materi, maka rujukannya adalah bahan penyusun benda, bukan menyebutkan benda itu sendiri. Materi itu berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3. Ada yang berbentuk padat, ada yang cair, ada yang gas. Contohnya, misalnya yang padat itu ada batu, yang cair itu ada air murni, yang gas ini adalah misalnya udara yang ditiupkan ke dalam balon. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana sifat dari materi yang berwujud padat, materi yang berwujud cair, dan materi yang berwujud gas. Selain itu juga kita akan tinjau bagaimana susunan partikel dari ketiga wujud zat ini jika ditinjau secara mikroskopis. Untuk materi berwujud padat, kalian semua sudah pernah belajar tentang sifat zat padat, bahwa zat padat ini memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya misalnya kalau kita punya sebuah kelereng yang dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dimasukkan lagi ke dalam botol, maka kelereng itu akan tetap bentuknya bulat, karena dia memiliki bentuk dan volume yang tetap. Terus kenapa partikel zat padat ini bentuk dan volumenya tetap? Karena ternyata partikel zat padat ini kalau kita lihat secara mikroskopis itu susunannya sangat rapat atau rapat ya, sehingga tidak memungkinkan antar partikel bisa saling bergerak, bisa saling berpindah. Kalaupun dia bergerak, sifatnya hanya bergetar diam di tempat. Nah, berikutnya adalah zat cair. Zat cair ini berbeda dengan zat padat. Dia memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Ya, paling sederhana kita bayangkan kalau kita punya air di dalam botol, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas, maka volume air itu akan tetap, tetapi bentuknya berubah, yang awalnya seperti botol menjadi seperti gelas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu ternyata partikel zat cair ini ada yang mengatakan tersusun rapat, ada yang mengatakan agak renggang, sehingga di antar partikelnya masih dapat bergerak, walaupun pergerakannya terbatas. Ya. Yang terakhir nih, materi yang berwujud gas. Materi yang berwujud gas ini kebalikan dari zat padat. Dia memiliki volume dan bentuk yang senantiasa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Misal, kita punya udara yang kita tiupkan ke dalam balon, maka bentuk dia akan bulat seperti balon. Ketika kita pindahkan dia ke dalam botol, maka gas itu juga akan menyerupai botol. Dan sifat gas ini karena dia partikelnya tersusun renggang, memungkinkan dia untuk bergerak bebas, maka jika gas ini mengisi sebuah ruangan, maka dia akan mengisi ruangan tersebut secara homogen. Nah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya tentang sifat-sifat materi. Setiap zat ini memiliki sifat atau ciri yang membedakannya dengan zat lain, dan
ciri ini menjadi identitas yang khas bagi zat tersebut. Misal saya ambil contoh nih, ada gula pasir, ada air. Nah, kita bisa mengenalinya dengan mudah karena keduanya memiliki wujud yang berbeda. Satu padat, satu cair. Kemudian rasa, yang satu manis, yang satu tidak berasa. Gula pasir warnanya putih, air tidak berwarna. Kemudian ketika dipanaskan, gula ini akan terurai. Awalnya karamel, kemudian berubah jadi arang. Sedangkan air, ketika dia dipanaskan, dia akan berubah wujud dari bentuk cair menjadi gas. Kalau ini masih sangat mudah untuk dibedakan. Nah, kita ambil contoh yang lain nih. Saya punya dua wadah, yang satu berisi gula pasir, kemudian yang satu lagi berisi garam dapur. Kedua-duanya berwujud padat. Warnanya dua-duanya berwarna putih. Sehingga kalau berpatokan terhadap wujud dan warna, itu tentunya tidak bisa dibedakan. Tetapi dengan sifat berikutnya, misalnya rasa, gula manis, garam asin. Nah, kemudian saat dipanaskan, gula akan berubah menjadi karamel, kemudian arang, dia akan terurai. Tetapi garam ketika dipanaskan sampai capai titik lelehnya, dia hanya akan meleleh tetapi tidak merubah sifatnya. Contoh berikutnya, saya punya dua zat cair nih, yang satu air, yang satu lagi adalah alkohol. Dua-duanya berwujud cair. Dua-duanya juga tidak berwarna. Jadi kalau kita membedakan berdasarkan sifat itu saja, maka yakin kita tidak akan bisa membedakannya. Tapi ternyata kedua zat ini memiliki rasa yang berbeda. Kemudian air memiliki titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan alkohol 78 derajat Celcius. Sehingga alkohol sangat mudah sekali menguap dibandingkan dengan air. Kemudian air tidak terbakar, sedangkan alkohol sifatnya mudah terbakar. Nah, jadi ketika kalian mengamati sifat-sifat ini, ternyata sifat-sifat yang ada di dalam suatu zat itu menjadi identitas yang khas bagi zat tersebut, sehingga kita bisa mengenalinya dengan mudah. Nah, sifat-sifat materi ini dibagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua adalah sifat kimia. Di mana sifat fisika ini menyatakan sifat fisis materi. Kemudian sifat fisika ini juga bisa diamati secara langsung dengan menggunakan panca indera. Misalnya wujudnya, warna, rasa, bau. Kemudian ada titik beku, titik leleh, titik didih, kalor jenis, massa jenis, indeks bias, dan yang lainnya. Nah, berbeda dengan sifat fisika, sifat kimia ini menyangkut perubahan suatu materi menjadi materi lain. Sehingga sifat kimia ini bisa diamati apabila materi tersebut telah mengalami perubahan atau materi tersebut telah mengalami reaksi. Contohnya misalnya suatu bahan itu bisa dikatakan beracun, itu tentunya tidak bisa ditebak-tebak, tapi memang sudah diuji cobakan. Suatu bahan mudah berkarat atau tidak, itu berarti harus disimpan sekian hari atau sekian jam, baru kemudian akan terlihat reaksinya. Suatu bahan mudah terbakar, itu kalau sudah kita coba mereaksikan bahan tersebut dengan api. Kemudian
suatu bahan ini dapat menghasilkan gas atau tidak, suatu bahan ini mudah busuk atau tidak, itu tidak bisa diamati langsung, tetapi harus menunggu sampai kemudian terlihat ada sebuah perubahan. Di dalam sifat fisika itu ada beberapa istilah, diantaranya titik didih. Nah, titik didih ini sebetulnya menunjukkan suhu di mana suatu zat cair berubah menjadi wujud gas. Contohnya misalnya tadi disebutkan ada titik didih air 100 derajat Celcius, kemudian titik didih alkohol 78 derajat Celcius, kemudian titik beku. Titik beku ini menunjukkan suhu di mana suatu zat cair berubah menjadi wujud padat. Contohnya misalnya air memiliki titik beku 0 derajat Celcius, dan kemudian dia akan membentuk es. Nah, titik leleh adalah suhu di mana suatu zat padat berubah menjadi wujud cair. Ini adalah titik leleh ini suhu di mana suatu zat padat berubah menjadi wujud cair. Contohnya titik leleh besi itu 1538 derajat Celcius. Ada lagi tadi disebutkan kalor jenis. Kalor jenis itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian ada massa jenis, atau istilah lainnya densitas atau rapatan. Ini adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Di soal yang pernah diberikan itu ada di mana kalian diminta untuk membedakan sifat bensin dan minyak tanah. Bapak menemukan ternyata apa yang kalian lakukan untuk mengamati sifat bensin dan minyak tanah itu bukan pengamatan langsung menggunakan panca indera. Yang ada adalah malah sibuk mencari di referensi dengan search di Google atau membaca di buku. Padahal yang diharapkan adalah kalian cukup mengamati secara langsung apa yang terlihat, apa yang menjadi pembeda antara bensin dengan minyak tanah. Nah, contoh nih, warna. Bensin kita bisa amati, dia warnanya kuning jernih. Minyak tanah, ini kalau yang non subsidi itu coklat jernih, kalau yang subsidi itu bahkan warnanya biru jernih. Kemudian bau. Bensin ini khas bau bensin, sedangkan minyak tanah juga baunya khas minyak tanah. Kemudian Anda juga bisa tahu kalau yang namanya bensin itu dari jarak jauh saja sudah tercium baunya. Kenapa? Karena bensin mudah menguap. Suatu zat mudah menguap atau tidak, itu dilihatnya adalah dari besarnya titik didih. Dan ternyata kita baru tahu nih, titik didih bensin itu ada di kisaran 70 sampai 140 derajat Celcius, sedangkan minyak tanah 180 sampai 250 derajat Celcius. Sehingga kenapa bensin itu dari jarak sekian meter itu sudah tercium. Dan kenapa bensin tidak digunakan sebagai bahan bakar untuk menyalakan kompor? Karena sifat dari bensin ini yang mudah menguap. Nah, sehingga kalau dibilang dua-duanya mudah terbakar, tetapi bensin lebih mudah terbakar dibandingkan dengan minyak tanah. Ya, jadi jangan terlalu jauh berpikiran bahwa apa yang ditugaskan itu harus nyari di buku, harus search di Google gitu. Enggak. Kalian belajar pengamatan langsung dari apa yang kalian dapatkan di lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian kemarin juga kalian disuruh membedakan tentang apa bedanya besi dan aluminium. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kalian. Lihat aluminium ya alat masak di rumah. Ketika besi ingat palu atau tukul atau paku gitu ya. Nah, kalau lihat kalian amati ini, tentunya perbedaannya sangat banyak.
Ya, yang pertama warna. Besi ini abu-abu mengkilap, sedangkan aluminium itu silver mengkilap. Kekerasan. Besi ini keras dan kaku, sedangkan aluminium ini agak lunak dan mudah dibentuk. Nah, kemudian kalau kalian mau set, boleh nih. Kalau zat padat ini kaitannya dengan titik leleh. Kalau zat cair tadi kan titik didih nih. Nah, kalau titik lelehnya ternyata besi 1538 derajat Celcius, sedangkan aluminium itu adalah 660,3 derajat Celcius. Jadi aluminium ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan besi. Yang keempat adalah massa jenis. Besi memiliki massa jenis 7,874 gram per cm kubik, sedangkan aluminium 2,7 gram per cm kubik. Jadi ini artinya adalah dengan volume yang sama atau ukuran yang sama, aluminium akan lebih ringan dibandingkan dengan besi. Terakhir nih, mudah rusak karena korosi. Besi itu sangat mudah berkarat dan cepat rusak, tetapi aluminium tahan karat. Baik, itu tadi pembahasan tentang materi. Pembagian materi berdasarkan wujudnya, kemudian sifat materi.